Juventus izinkan Arsenal pinjam Dejan Kulusevski, tapi asa Arsenal untuk mendapatkan jasa Dejan Kulusevski terbuka lebar, dikarenakan Juventus dilaporkan siap melepas sang penyerang ke London Utara. Arsenal diketahui sedang berburu penyerang baru di bulan Januari 2022 nanti. Hal ini disebabkan produktivitas gol The Gunners yang telah menurun. Menurut laporan yang beredar, ada satu nama yang sedang dikejar oleh Arsenal. The Gunners ingin membawa Dejan Kulusevski dari Juventus. Dilansir dari Tuttosport, Arsenal berpotensi mendapatkan jasa Kulusevski dikarenakan Juventus bersedia untuk melepasnya. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat tertarik untuk merekrut Kulusevski, namun mereka tak sanggup untuk membelinya. Dana transfer Arsenal cukup terbatas di bulan Januari nanti. Sementara Kulusevski harganya tidaklah murah. Sebagai jalan tengahnya, Arsenal akan mencoba meminjamnya terlebih dahulu. Mereka akan meminjamnya selama 6 bulan dengan opsi permanen. Menurut laporan tersebut, Arsenal bakal menemukan kendala untuk transfer Kulusevski, dikarenakan Juventus menginginkan ada satu klausul khusus dalam kesepakatan itu. Juventus tak keberatan untuk meminjamkan Kulusevski ke Arsenal, dikarenakan sang pemain dianggap pemain surplus. Namun, mereka ingin ada klausul pembelian permanen untuk sang penyerang. Hal ini yang menjadi masalah dikarenakan Arsenal tak mau diberi kewajiban seperti itu. Juventus sendiri dilaporkan sudah menetapkan harga jual Kulusevski. Mereka menginginkan sekitar 40 juta euro untuk Kulusevski. Mereka menilai harga itu layak disematkan untuk Kulusevski, dikarenakan ia memiliki bakat yang besar dan juga kontraknya masih cukup lama di Turin. Adrien Rabiot, wahai fans Juventus, kalian belum melihat saya yang sesungguhnya. Penampilan Adrien Rabiot cukup sering dibicarakan oleh fans Juventus dikarenakan dianggap tidak memenuhi standar. Gelandang asal Prancis itu sendiri mengakui kalau dirinya belum mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Rabiot bergabung dengan Juventus pada tahun 2019 ketika masih di PSG. Ia kerap dibanding-bandingkan dengan Paul Pogba, sehingga tak heran kalau kedatangannya tidak memakan biaya tersebut dianggap sebagai keberuntungan besar. Namun sayang, sampai saat ini Rabiot masih belum mampu memenuhi ekspektasi publik. Tidak heran kalau Rabiot jadi akrab dengan kritikan. Bahkan ia sering dirumorkan akan dilepas setiap kali bursa transfer dibuka. Namun sampai sekarang, Juventus belum menemukan pembelian tepat buat sang pemain. Alhasil, Rabiot pun masih ada di skuad Bianconeri. Massimiliano Allegri selaku pelatih pun harus memainkan dirinya dikarenakan tidak ada opsi yang lebih baik lagi. Adrien Rabiot menyadari bahwa performanya tidak memuaskan buat banyak kalangan, mulai dari pelatih hingga fans. Namun Rabiot masih percaya bahwa kemampuannya tidak hanya terbatas pada apa yang ditunjukkan di lapangan sejauh ini. Saya beberapa kali tampil dengan baik, lainnya tidak. Tapi di atas semuanya, saya sudah berkembang dari segi taktik di Italia. Kami bermain dengan sangat berbeda dengan di Prancis, ujar Rabiot dikutip dari Football Italia. Soal ejekan, saya adalah orang yang profesional dan paham sepak bola. Saya akan memberikan segalanya buat tim tampil dengan baik, hanya itu cara untuk mengubah situasi. Saya menyadari bahwa fans belum melihat Rabiot yang sesungguhnya di sini. Saya masih muda, saya masih bisa terus berkembang dan harus menemukan cara untuk meraih itu. Saya sedang berusaha. Lanjutnya, dalam 2 pertandingan terakhir, Massimiliano Allegri mengubah formasinya menjadi 4-2-3-1. Slot gelandang dalam starting 11 berkurang, begitu juga dengan jatah bermain Rabiot. Kendati demikian, Rabiot tak merasa perubahan formasi jadi masalah untuknya. Ia memang lebih senang bermain sebagai gelandang. Tetapi kalau situasi memaksa, pemain yang berumur 26 tahun tersebut siap beradaptasi dengan kemauan pelatih. Saya adalah seorang gelandang tengah, tapi bisa beradaptasi. Saya lebih suka bermain di tengah, tapi saya bisa membantu tim dengan bermain lebih melebar. Pelatih meminta saya untuk mencetak gol dan menyajikan assist. Akan lebih baik kalau saya membenahi aspek ini dalam permainan saya, pungkasnya. Tanpa menyebut Juventus, Allegri sebut 5 tim yang berpeluang juara Liga Champions. Massimiliano Allegri sanksi dengan khas Juventus menjuarai Liga Champions pada musim ini. Ia melihat ada 5 klub raksasa Eropa yang lebih pantas untuk mendapatkannya. Kembalinya Allegri ke kursi kepelatihan,
rupanya tidak memberi pengaruh signifikan buat Bianconeri. Mereka masih tertatih-tatih hanya untuk mendapatkan tempat dalam 4 besar klasemen sementara Serie A pada musim ini. Juventus mendapatkan banyak hasil buruk, terutama di awal musim. Walau belakangan Paulo Dybala mulai memetik sedikit hasil positif, namun penghuni 4 besar lainnya sudah jauh meninggalkan mereka. Tetapi kiprah Juventus di fase grup Liga Champions berbeda jauh. Raksasa Italia tersebut meraih 4 kemenangan dan sempat bertengger di puncak klasemen grup H, sebelum akhirnya kalah dari Chelsea pada match kelima. Adapun kiprah apik tersebut sempat membuat publik cukup pede untuk menjagokan Juventus sebagai kandidat juara Liga Champions. Walaupun keyakinan itu menurun setelah Bianconeri dihajar oleh Chelsea 4 gol tanpa balas. Massimiliano Allegri sendiri tidak pede untuk menjagokan tim asuhannya sendiri. Ia merasa ada 5 tim yang pantas meraih gelar paling bergengsi di Eropa tersebut. Saya pikir unggulan buat Liga Champions edisi kali ini ada Liverpool, Bayern Munchen, Manchester City, Real Madrid, dan PSG. Ujarnya dalam konferensi pers seperti yang dikutip dari situs resmi klub. Juventus akan berhadapan dengan Malmo dalam match terakhir fase grup Liga Champions pada Kamis 9 Desember 2021. Bermain di Allianz Stadium, mereka jelas mengusung misi utama meraih kemenangan. Sejatinya, mereka tak punya urgensi untuk menang. Tiket ke-16 besar sudah dipegang sejak misi keempat, tapi 3 poin di laga ini bisa menjadi nilai yang lain buat mereka. Finish di posisi puncak grup sekaligus melanjutkan tren positif. Kemenangan adalah penting, sebab ketika Anda memenangkan pertandingan, Anda jadi merasa lebih puas dan bekerja dengan ketenangan yang lebih baik, kata pelatih berumur 54 tahun tersebut. Kami harus menciptakan kondisi melakukan lebih baik dari 2 tahun terakhir di Liga Champions. Kami harus menuju ke babak 16 besar dalam kondisi yang baik. Pada Senin nanti, kami akan melihat siapa lawannya dan juga Anda butuh keberuntungan.